Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba 'alaina al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Gumiwang nggih. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Merden, Bapak Ketua Ranting Gumiwang, Bapak Ibu Aisyah, Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, dan jamaah sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita sama-sama duduk bersama bermajelis ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sungguh sebuah kebahagiaan bagi kami bisa kembali ke sini. Tahun lalu saya sempat ke sini, tapi di pondok ya, bersama para santri. Saya datangnya kemarin, berangkat dari tempat kami, dari namanya Tretep, desa di lereng Gunung Prau, terpencil, nggak ada gojek, nggak ada angkutan umum, terpencil sekali. Bahkan waktu ada rombongan yang dari Medan, dari pondok, pernah ke tempat kami, naiknya sambil zikir, la ilaha illallah, siap-siap kan, kanan kiri jurang, la ilaha illallah, siap-siap. Jadi kalau ada apa-apa sudah talqin. Ya. Maka ahlan wa sahlan sekiranya hendak ke tempat kami. Ya. Kemarin jam 4:30 dari sana, alhamdulillah setelah 8 sampai. Malamnya bareng-bareng dengan mereka yang ingin ngaji tentang HPT, Himpunan Putusan Tarjih, buku pegangannya jamaah Muhammadiyah. Kira-kira di sini yang punya HPT ngacung? Sidik. Berapa banyak yang nggak punya ngacung? Jangan-jangan nggak tahu HPT itu apa. HPT itu apa ya? Itu kalau dengan rempeyek, dengan tahu goreng apanya ya? HPT itu produk dari Majelis Tarjih, syarat akidah ibadah menjadi tuntunan kita jamaah Muhammadiyah. Maka tadi malam saya sampaikan juga, orang Muhammadiyah wajib punya HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Saya sempat ngisi di suatu daerah, ya. Waktu itu pelantikan PRM, yang ada PDM,
Saya sampaikan itu kita harus punya HPT. Aku aja pengurus berbisik, HPT ki opo? Aku mikir, lagi pengurus setek kok HPT opo? Bagaimana dengan CWA-nya? Wah, mau tenang aku. Ini repot ini. Nah, kalau pengurusnya nggak tahu HPT, terus bagaimana jamaah kita kan gitu. Nah, sekarang udah bener ya, HPT gitu. Harganya 25.000 di Shopee. 2 bungkus bakso. Iya kan, kita kalau ngajak bakso bareng satu keluarga berlima 100.000 langsung habis, besok sudah jadi emas. Besok-besok kan lagi udah berubah jadi emas. Beli HPT bisa seumur hidup. Syukur-syukur dilengkapi dengan fatwa tarjih. Ya. Semalam saya tanya juga fatwa tarjih ada berapa jilid. Ternyata banyak yang nggak tahu. Jangan-jangan di sini sama. Fatwa tarjih berapa jilid ya? 9. Berapa jilid? 9. Tambah lagi produk-produk tarjih, fikih anti korupsi, ya, tentang fikih kebencanaan dan lain-lain. Jadi banyak produk kita itu bagus-bagus. Itu tarjih itu kalau satu kali rapat hanya ingin memutuskan nek sholat subuh pakai kunut enggak ya, hanya ingin membuat fatwa satu tok, subuh pakai kunut enggak ya, itu musyawarahnya habisnya miliaran. Iya, miliaran, hotelnya, penginapannya, makannya, apa yang datang dari Irian Jaya, Kalimantan, macam-macam hanya untuk tahu hukum kunut subuh itu sebenarnya bagaimana menurut Muhammadiyah. Setelah jadi HPT, jamaah Muhammadiyah nggak tahu. Taunya fatwa dari luar. Jadi kalau ngaji, ini loh fatwa dari Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, Syekh Albani, kok nggak ngeruduk dari HPT, nggak ngeruduk dari fatwa tarjih. Padahal ngakuni Muhammadiyah. Ya, maka kita harus sosialisasikan, harus sering kita kasih di ranting-ranting, harus ada kajian khusus buka-buka himpunan putusan tarjih, khusus buka-buka fatwa tarjih, buka-buka produk tarjih, biar jamaah Muhammadiyah tahu, oh begini loh menurut Muhammadiyah. Jangan sampai ngaku nih Muhammadiyah musik haram, padahal tadi pun kita nyanyi, ya kan? Tadi kita nyanyi Sang Surya telah bersinar, syahadatullah meningkat, warna yang hijau berseri membuatku rela. Ya, haram. Waduh, dia ngakuni jamaah Muhammadiyah, tapi pas dilihat pengajian Muhammadiyah, orang-orang tahu teko. Kemudian mengatakan Ustadz itu syubhat, Ustadz syubhat, Ustadz ahlul bid'ah. Ustadz orang Muhammadiyah dianggap Ustadz ahlul bid'ah. Kenapa? Karena mengatakan musik itu tidak mutlak haram. Padahal fatwa tarjih juga mengatakan musik tidak mutlak haram. Jebule ngajinya tidak di Muhammadiyah, cuma ngaku-ngaku Muhammadiyah. Nah, ini makanya penting ngaji bareng. Saya sangat senang rame begini. Wah, masa depan Muhammadiyah cerah. Di kampung saya, ya di cabang, sini cabangnya berapa lantai? 15. Masya Allah, luar biasa. Bangga kita, satu cabang rantingnya 15. Di tempat saya satu cabang rantingnya 3. Yang satu ranting 180 kakak. Wah, lumayan. Yang ranting satu lagi 80 kakak. Ranting tempat saya paling banyak 10 kakak. Jadi kita sedikit, tapi saya setiap malam Sabtu saya adakan ngaji khusus, ngaji produk tarjih. Sejak saya pulang, berarti sudah 2 tahun. Ya, yang ngaji pertama 1 tahun itu yang datang rumah rame 2 orang. Itu pun ketua ranting karo bojone. Nambah 1
anaknya. Terus tahun itu alhamdulillah sekarang udah nambah, kadang 10 kan, kadang 15, sudah lumayan lah, ada peningkatan. Ngaji kadang 1 datang itu ya tak aja tetap ngaji, ya ngaji, ngaji itu siapa yang mau ya ngaji kan gitu. Nah, makanya kita bangga di sini, kita bangga karena jamaahnya buahnya ramai. Masa depan Muhammadiyah cerah. Amin. Apalagi di Medan, ya luar biasa. Kalau di kita di kampung saya, ya selain Muhammadiyah, ya Nahdliyin ya, tapi alhamdulillah kita toleran. Alhamdulillah. Saya jadi imam masjid subuh di masjid kampung. Jamaahnya NU, saya pakai peci Muhammadiyah. Ya, pede, oh pede. Jadi Muhammadiyah itu pede, aku Muhammadiyahi. Tapi diterima, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Yang penting terkait dengan persoalan cabang furu itu kita lentur, maka insya Allah kita akan diterima oleh masyarakat dimanapun kita berada. Tapi kalau kaku wala ahlul bid'ah syirik, Ustadz Subhat, kafir, wah repot. Maka kata dulu Buya Yunus sering mengatakan yang namanya dakwah itu basyiru wala tunaffiru. Dakwah itu menggembirakan, bukan membuat orang lari. Senang dakwah itu. Ya. Maka kalau membuat orang lari itu namanya bukan dakwah, getak namanya. Ya, medeni itu. Makanya dakwah itu menyenangkan. Ya. Saya sering kalau hari Ahad itu ngaji ke cabang-cabang, Keranting, pernah sampai Madura, pernah sampai Surabaya, pernah sampai Jakarta, macam-macam lah. Kajian Muhammadiyah, ya ada yang sepi, ada yang rame, tapi kalau yang rame kebanyakan 50 tahun ke atas. Iya. Jadi kajiannya itu 50 tahun ke atas. Saya akhirnya akan mikir-mikir, kalau 50 tahun ke atas, katakanlah 20 tahun ke depan, yang 50 tahun sudah jadi 70. Yang 60-70 mungkin sudah pindah alam. Ya kan? Terus AUM kita, rumah sakit kita, sekolah-sekolah kita, pondok-pondok kita, siapa yang ngisi? Oh rame tetap. Rumah sakit kita tetap mewah, tetap megah, tambah megah. Tapi ternyata pas suruh ngaji pengajian Muhammadiyah, yang datang sedikit. Ternyata, oh ini bukan Muhammadiyah, yang itu bukan Muhammadiyah. Yang sana itu bukan Muhammadiyah. Kok bukan Muhammadiyah semua? Soalnya orang-orang Muhammadiyah sudah banyak yang meninggal. Generasi mudanya banyak yang tidak aktif di Muhammadiyah. Inilah yang tersisa hanya 1-2 biji orang. Ya. Bisa terjadi, sangat bisa. Maka ada beberapa ranting itu tinggal nama, tinggal cerita. Ini real ini. Di Temanggung pun ada. Jadi ada dulu di sini itu ada Muhammadiyah. Ada yang gitu. Sekarang udah ada Muhammadiyah. Cuma cerita dulu di sini itu ada ranting Muhammadiyah. Kok bisa? Karena lalai dalam sistem kaderisasi. Kita itu sering sekali mementingkan gedung, bangun rumah sakit mewah, bangun sekolahan mewah, bangun panti asuhan mewah, bangun macam-macam gedung. Tapi kadang lalai mengkader anak-anak kita sendiri. Sering kadang pengurus Muhammadiyah anaknya tidak kenal Muhammadiyah. Ada nggak? Ada. Betul. Insya Allah tidak beda. Janganlah. Insya Allah tidak ya. Jadi banyak bapak ibunya aktif di Muhammadiyah, anaknya tidak pernah kenal dengan Muhammadiyah, tidak pernah ngaji di Muhammadiyah. Kenapa? Karena tidak diperkenalkan dengan Muhammadiyah. Mestinya memperkenalkan Muhammadiyah itu sejak kecil, sejak dini. Senang saya kalau ngaji seperti ini, ibu-ibunya bawa anak kecil, sangat senang sekali.
Sunnah. Sunnah baginda Nabi. Wong Nabi Muhammad SAW saja kalau sholat cucunya dibawa sholat jamaah. Jadi pernah suatu kali Rasul itu sholat lagi sujud, cucunya Hasan Husain namanya bocah pelayon di masjid, lari sana lari sini, lihat Nabi Muhammad SAW sedang sujud, wah aku enak main kuda. Orang sujud enak main kuda. Akhirnya anak kecil, cucunya masih kecil-kecil nempok di punggung Rasulullah SAW main kuda-kudaan. Rasul sujudnya lama. Maka jamaah yang di belakang mikir, ini Rasul kok sujudnya kok sulit temen ya? Apakah Rasul ada apa-apa ya? Apakah sakitkah? Ada wahyu turunkah? Macam-macam. Karena nggak biasanya sujud kok suwi. Maka ketika Hasan Husain turun dari punggung baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul lanjutkan sholatnya sampai selesai sampai salam. Sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi kok sujudnya lama, kenapa ya baginda Nabi? Apa jawab Rasul? Tadi itu cucu saya lagi main kuda-kudaan di punggung saya. Saya tidak ingin mengganggu kesenangan cucu saya, maka saya biarkan cucu saya bermain sampai puas. Maka ketika kita sholat jamaah, bawa anak-anaknya. Anak kecil bawa, engkau pelayon. Yang namanya anak-anak ya lari-lari, wis tuwa lari-lari aneh. Wis tuwa nang masjid pelayon gitu kan. Ya, ini aneh. Kalau masih kecil lari-lari ya itu namanya anak. Bawa. Loh, nanti nangis digendong boleh. Gendong sambil sholat sambil gendong baby anak boleh. Dikiaskan Rasul waktu sujud Hasan Husain nempok di punggung. Sama ketika kita gendong boleh, tidak batal. Wah nanti ada najisnya. Kalau ragu-ragu najis ketika hendak ke masjid, pampers anaknya diganti dulu. Berarti bismillah insya Allah yakin suci. Waktu sholat nanti dia minta dibopong. Waktu sujud diturunkan dulu. Boleh melatih anak-anak ke masjid. Jangan kemudian anak-anak ke masjid azan Allahu Akbar, anak azan suara dia karuan, akhirnya dia dimarahin, ini anaknya siapa ini? Azan waktulah di masjid malah main-main. Akhirnya anaknya trauma, nggak mau ke masjid lagi gara-gara di masjid pengen azan dimarahin sama takmir masjid. Kapok. Terjadi. Ada teman saya di Katerjo cerita ke saya, Ustaz, anak saya itu dulu rajin ke masjid waktu kecil, sekarang suruh ke masjid nggak mau. Kenapa? Pernah azan dimarahin sama takmir masjid, dibilang main-main di masjid, akhirnya sekarang trauma nggak mau ke masjid. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Anak-anak mau main di masjid, lari-lari di masjid, ya silahkan main juga anak-anak. Rasul itu dulu pernah khutbah, sedang khutbah Jumat begitu, ada anak kecil main-main perempuan. Padahal Rasul di mimbar, lihat anak kecil, Rasul turun dari mimbar, itu anak diambil, dibopong, ditaruh di atas mimbar. Kemudian sambil melanjutkan khutbahnya untuk menunjukkan apa? Anak kecil dibawa sholat ke masjid, jamaah ke masjid, dibawa sholat Jumat itu boleh. Itu bagian dari pendidikan terhadap anak kita. Lebih baik anak itu punya kenangan di masjid. Wah, dulu saya waktu kecil suka lari-lari di masjid, suka main-main di masjid, malah saya itu ambil bola, main-main bola di masjid. Wah, itu lebih baik daripada punya kenangan. Dulu saya kecil, bapak saya ke masjid, saya di rumah main game. Saya main game online sama teman, seru banget. Nah, kan repot. Ujung-ujungnya kecanduan judi online. Wis cilik-cilik udah ketahui judi online. Karena sudah dipegangin HP,
Anak kecil jangan dipegangin HP, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada nggak di sini yang punya anak masih SD sudah megang HP? Ada nggak yang anak sisimu yang saat SD keluar dari SD sudah hafal 1 juz? Sedikit. Iya. Maka kita didik dari kecil anak-anak itu pergi ke masjid. Masalahnya sekarang itu banyak masjid mewah, tapi untuk sholat jamaah sepi. Ngerti enten nggak? Kata sepi. Padahal kalau laki-laki jamaahnya di mana? Masjid. Kalau laki-laki sholat di rumah suruh pakai kerudung. Ya, sholat di rumah kan perempuan, ibu-ibu. Makanya kalau laki-laki kok sembahyangnya di rumah suruh pakai kerudung, masih mending sembahyang. Banyak yang nggak sembahyang, repot ya. Diramaikan masjid, jangan sampai yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, imam makmumnya jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada orang, ya ada ketok makmumnya, tidak kelihatan makmumnya, akan repot. Jangan sampai kita bangun masjid mewah-mewah, senang waktu bangun, tapi nggak diisi, nggak dimakmurkan. Maka semangat ke masjid. Yang kadang agak sedih juga di masjid-masjid Muhammadiyah, kalau masih ada jamaah tua, alhamdulillah ya. Itu jamaah mudanya entah kemana, hilang juga, tidak nampak juga itu. Jadi bangsa jin juga ternyata. Jadi jamaah mudanya juga tidak nampak. Ini memprihatinkan ini. Akhirnya ketika masjid Muhammadiyah sepi, jamaahnya sepi, pemudanya sepi, yang datang kadang ya orang tua yang sudah Allah, wah, yang azan sepi, yang imamnya itu ya kan sepi. Datang orang muda, dia semangat belajarnya luar biasa, menghidupkan masjid, jamaahnya jadi ramai, buat kajian. Orang Muhammadiyah bilang infiltrasi Muhammadiyah masjid jadi kelompok lain. Loh, kemarin kemana? Waktu masjidnya sepi kemarin kemana? Nggak jadi imam, nggak jadi makmum, nggak ngidupin masjid. Nah, maka jangan kemudian kita salahkan kelompok lain yang kemudian menghidupkan masjid Muhammadiyah. Kenapa? Karena kita orang Muhammadiyah sendiri lalai tidak menghidupkan masjid. Padahal pusat budaya Islam dulu itu pusatnya di masjid. Saya di Mesir ya, saya di Al-Azhar ya, Al-Azhar itu masjid awalnya. Dari masjid punya AUM, punya amal usaha masjid. Ya, AUM kan amal usaha masjid. Al-Azhar punya amal usaha masjid, punya sekolah dari TK sampai S3. Hebatnya kalau terkait dengan jurusan agama dari TK S3 gratis semua. Masya Allah ya. Punya rumah sakit, punya amal usaha pertanian yang luar biasa, punya asrama untuk para penuntut ilmu dari berbagai negara, ngasih beasiswa banyak sekali. Mahasiswa Indonesia saja setiap tahun mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar 23 miliar. Itu khusus orang Indonesia, Pak. Belum yang dari Afrika, belum yang dari Eropa, belum yang dari Rusia, belum yang dari Asia Tenggara lain. Itu yang punya siapa? Masjid. Jadi masjid itu sumber peradaban, masjid itu sumber kemajuan. Maka dulu zaman Rasul ya pusatnya ya di masjid. Rasul itu posisinya sebagai nabi, ya sebagai qadhi. Qadhi itu kalau ada yang tukaran, ada yang masalah suami istri itu apa, perlu solusi, perlu diputuskan mana yang salah, diputuskan di mana? Di masjid. Bahkan kalau ada delegasi dari negara lain, ya, dari Ethiopia atau dari Romawi atau dari Persia, delegasi negara, tamu negara,
Diterimanya di mana? Di masjid. Jadi masjid itu semua pusat budaya. Buat latihan perang, depan masjid latihan perang. Jadi rumah Rasul, ini masjid, sampingnya rumah Rasul, depannya itu apa? Pelataran. Kemudian tidak jauh dari itu ada pasar. Karena Rasul membina jamaah di masjid, latihan jihadnya di depan masjid. Karena kalau mau belanja dekat ada pasar. Akhirnya ditiru oleh para sunan. Maka di Indonesia menjadi tradisi kalau ada kantor bupati, kantor gubernur, depannya alun-alun. Kantor gubernur, masjid gede, alun-alun, pasar. Nah itu di Jogja sama di mana-mana bahkan ya di mana-mana itu tradisi yang dikembangkan oleh para sunan. Para sunan dari mana? Mengaca dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sangat sadar bahwa masjid itu pusat aktivitas kegiatan kaum muslimin, maka masjid harus dimakmurkan. Kalau ada masjid yang tidak makmur, maka hendaklah sebisa mungkin membuat kader marbot, kader orang yang mau ngopeni masjid. Anak muda boleh, lebih baik ya kalau yang sudah ada boleh di training, dibuat, dikirim ke pondok untuk melakukan pelatihan selama katakan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, supaya apa? Nanti dia pulang ngopeni masjid, ngaji, ngopeni jamaah. Jangan sampai jamaah kita lari kabur karena kita tidak punya pengajian. Di sini ranting-ranting ada kajian mingguan tidak? Ada ya? Masya Allah. Karena syarat ranting itu harus ada kajian mingguan. Kalau kajian mingguannya tidak ada, rukunnya belum terpenuhi, berarti belum sah. Rukun ranting, salah satunya adalah pengajian ranting mingguan. Maka itu harus ada. Jangan hanya rantingnya, masjid itu penny, masjidnya diperhatikan, pengajiannya macam-macamnya diperhatikan. Maka perlu kiranya untuk mengkader. Kalau syukur-syukur ada yang dimasukkan ke pesantren yang khusus tafakufiddin, nanti pulang ke situ bisa jadi rujukan jamaah. Dia buat kajian di masjid. Kalau jamaah ada pertanyaan-pertanyaan, ada tempat untuk bertanya. Ini sangat bagus. Dananya gimana? Disokong 1 ranting. Tapi nanti syaratnya dia kembali ke masjid. Syaratnya dia ngopeni jamaah. Bisa, sangat bisa. Bangun masjid miliaran bisa. Bangun sekolahan, bangun rumah sakit miliaran bisa. Masa menyekolahkan 1 kader untuk nanti kembali ke jamaah, ngopeni jamaah tidak bisa? Sangat bisa. Dan ini perlu dilakukan supaya apa? Masjid kita tidak kosong. Maka perlu kaderisasi dari awal. Rasul itu sering mengkader para sahabatnya itu dari muda-muda, dari kecil-kecil. Usamah bin Zaid, salah seorang pemuda yang dulu oleh Rasul SAW setelah Haji Wada diperintahkan untuk memimpin perang melawan tentara Romawi. Tentara Romawi itu tentara di zamannya paling kuat. Orang Romawi itu kalau perang tidak main-main, sekali militer 200.000 pasukan, 300.000 pasukan, senjatanya lengkap, tubuhnya pakai baju besi semua, yang nampak hanya mata. Yang disuruh mimpin jenderalnya siapa? Panglima perangnya siapa? Usamah bin Zaid. Umurnya berapa? 15 tahun. Ada yang bilang 17 tahun. Loh, 17 tahun bayangkan suruh memimpin pasukan melawan Romawi, padahal di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, ada sahabat-sahabat senior, ada Abu Ubaidah dan lain-lain. Ada paman Rasul SAW, Hamzah, Abbas, ada sahabat-sahabat besar, tapi yang dipilih Usamah.
yang umurnya baru 17 masih muda beliau. Bukan berarti Rasul itu tidak mementingkan, tidak mendahulukan sahabat-sahabat senior, bukan. Tapi ingin mendidik kita bahwa yang namanya kader, membentuk kader, mempercayakan kader itu harus sejak kecil, sejak muda. Dikasih kepercayaan. Karena saya sudah 60 tahun ya, tahun depan untuk pimpinan cabang jangan saya lagi lah yang muda-muda. Nah, yang jadi ini yang muda-muda. Jadi kita mempercayakan, atau setidaknya ada komposisi orang tuanya 60%, pemudanya 40%. Sehingga tali estafetnya itu muter. Sehingga ketika orang tuanya dapat, pemudanya gerak. Karena pemuda ini nanti akan megang kendali. Kalau kita tidak mempercayakan kepada yang muda, nanti ketika yang tua sudah tidak ada, yang muda nggak siap. Yang muda kepekewuh. Ada ranting di pernah saya kunjung di sana. Itu yang muda itu aslinya pengen gerak, tapi senioritasnya tinggi. Yang tua sangat berat untuk memberikan kepercayaan kepada yang muda. Akhirnya si muda jadi bingung mau gerak, tidak berkembang. Ya. Maka memberikan kepercayaan itu penting. Itu apa? Wujud dari sistem kaderisasi kita supaya Muhammadiyah ke depan itu lincah, semakin berkembang. Orang yang sepuh-sepuh itu ketika kelak sudah tidak ada, muda-mudanya sudah siap untuk bergerak. Rasul ngajarin kepada kita Usama. Maka waktu itu sahabat pada protes, kok Usama ya? Sehingga ketika waktu itu Rasul SAW sakit, pasukan belum berangkat. Akhirnya Usama dengan pasukannya tidak jadi berangkat karena kondisi Rasul semakin memburuk. Akhirnya Rasul SAW meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, digantilah posisi kepemimpinan kaum muslimin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar hendak mengutus atau memberangkatkan pasukan yang pernah dibentuk oleh Rasul untuk perang melawan bangsa Romawi. Abu Ubaidah siapa? Waktu itu Usama bin Zaid yang memimpin pasukan. Sahabat pada protes, wahai Abu Bakar, kenapa kok Usama bin Zaid? Ganti saja yang lebih senior. Ada Khalid bin Walid, ada Abu Ubaidah, ada Umar bin Khattab, ada sahabat-sahabat besar, ada Ali bin Abi Thalib. Mereka saja yang suruh memimpin daripada Usama bin Zaid yang umurnya masih 17, masih muda belia. Apa jawab Abu Bakar? Demi Allah saya sekali-kali tidak akan pernah mengganti pemimpin pasukan yang sudah ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Dulu ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Umar itu umurnya berapa? Baru kisaran 27 tahun. Jadi masih muda Umar bin Khattab masuk Islam itu. 27 tahun, masih muda, masih terengginas. Maka dakwah Islam cepatnya minta ampun, luar biasa. Karena anak-anak muda. Ali bin Abi Thalib masuk Islam umur berapa? 7-8 tahun, masih muda. Ya. Sahabat-sahabat lain juga sama, muda-muda. Yang namanya Abu Bakar umurnya 38, masih muda. Ya. Utsman itu seumuran dengan baginda Nabi, unda-undi lah, nggak jauh beda, muda-muda. Yang namanya siapa namanya itu? Ibnu Abbas, ya, itu juga muda. Bukan Abbas, kalau Abbas paman Rasul sudah senior, tapi Ibnu Abbas masih muda. Ibnu Mas'ud masih belia 20-an tahun. Ibnu Mas'ud ketika masuk Islam, Ibnu Mas'ud itu orangnya agak pincang jalannya. Jadi kalau jalan itu teklik. Umurnya masih 20-an tahun. Kakinya kecil, jadi agak cacat. Kakinya agak kecil, jalannya agak pincang. Itu siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini pernah datang kepada baginda Nabi mengiklankan masuk Islam. Setelah masuk Islam diajarin oleh baginda Nabi surat Ar-Rahman.
Setelah tahu surat Ar-Rahman, minta izin kepada baginda Nabi untuk ke Ka'bah. Oleh Rasul diizinkan ke Ka'bah. Ternyata di Ka'bah sana baca surat Ar-Rahman kenceng-kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Baca surat Ar-Rahman. Ternyata di situ banyak orang kafir Quraisy marah-marah. Siapa ini anak kecil, cekeng, kurus, cacat, mengakunya pincang, berani membaca ayat-ayat Al-Quran di samping Ka'bah. Di situ ada Abu Jahal lihat. Maka ketika Abu Jahal lihat, siapa itu? Ibnu Mas'ud. Langsung digampar, ceplok, jatuh Ibnu Mas'ud. Jatuh sininya berdarah, bukan hanya berdarah, apa sobek, ya hidungnya, kupingnya, hidung di sini. Nanti kuping yang gini. Jadi sininya sobek. Maka ada sahabat yang lihat sudah jatuh masih ditampar lagi, ceplok nih. Pas waktu itu ada Abu Bakar, langsung Abu Bakar datang ditolong langsung dibawa ke baginda Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama baginda Nabi, wah Ibnu Mas'ud, kok beda-bedu, ini bahasanya yang teretep, kok memar-memar itu kenapa itu? Lihat sini berdarah, telinganya pecah, kamu kenapa? Ya Rasulullah, tadi saya baca surat Ar-Rahman di samping Ka'bah. Baginda Nabi, kok waden temen? Kamu kan baru masuk Islam, kamu kan cekeng kurus, jalannya saja digelap-digelip, kakinya kecil, kok berani amat, nanti jangan dulu. Wahai baginda Nabi, sekiranya engkau izinkan, sekarang saya akan ke sana membaca Quran lagi. Kendel, berani, umurnya masih muda. Dulu pernah Ibnu Mas'ud itu di Medina naik pohon, ya, naik pohon. Ada sahabat yang lihat kakinya, ya, kakinya kan kecil, maka sahabat itu ketawa. Rasul langsung marah. Wahai sahabat, jangan ketawain kakinya Ibnu Mas'ud. Itu kakinya Ibnu Mas'ud nanti kelak di akhirat lebih berat dibanding dengan gunung Uhud. Ya. Di Madinah pernah terjadi perang Badar. Nah, pernah dengar ya? Perang pertama di lembah Badar. Kaum muslimin kekuatannya tidak banyak, kisaran 300. Melawan orang-orang kafir Quraisy yang kisaran jumlahnya 1000. Banyak. Orang Islam, kaum muslimin tidak begitu siap perang pada waktu itu. Akhirnya pecahlah perang. Ternyata 300 ini bisa mengalahkan yang 1000. Waktu itu Ibnu Mas'ud melihat ada Abu Jahal. Wah, Abu Jahal ini ya. Tiba-tiba saja Abu Jahal itu ada yang melontar tombak, jatuh dia dari kuda. Maka Ibnu Mas'ud langsung lari, langsung loncat ke dadanya Abu Jahal. Diambil pedangnya, kemudian ditaruh di lehernya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sekarang mati kau, katanya. Apa kata Abu Jahal? Nggak sopan sekali kamu, Ibnu Mas'ud. Udah kecil, cekeng, duduk di atas dada saya. Nggak sopan kamu, katanya. Marah lagi Ibnu Mas'ud. Mati Abu Jahal. Dipotong kepalanya. Langsung Ibnu Mas'ud cari tali. Karena kecil Ibnu Mas'ud itu mau mempersembahkan kepalanya Abu Jahal di hadapan Nabi, karena ini sebagai aduwallah, musuh Allah, tapi ada penggora kuat. Ambil tali, diikat telinganya, digeret, dipersembahkan kepada baginda Nabi. Ya Nabi Allah, ini aduwallah, ini Abu Jahal. Maka ketika lihat, baginda Nabi ketawa. Wahai Ibnu Mas'ud, kosong. Dulu kamu ditampar oleh Abu Jahal sampai pecah telingamu, sekarang gantian kamu melubangi telinganya Abu Jahal. Gerakan muda. Maka gerakan muda ini harus kuat. Jadi gerakan muda, kaum muslimin dulu itu cepat berkembang.
karena disokong oleh gerakan muda. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga sama. Disokong oleh istrinya baginda Nabi. Siapa? Waktu di Mekah masih sama Khadijah, di Madinah Aisyah. Waktu nikah umurnya masih kecil, 9 tahun. Berarti masih muda beliau. Tapi beliau yang menyokong. Pernah, kalau Aisyah itu beliau sangat tahu dengan rumah tangga baginda Nabi, sehingga dia itu rekaman apa yang terjadi di dalam rumah. Kalau rumah kita, apapun yang terjadi di dalam rumah kita tidak boleh keluar dari tembok rumah, disimpan rapat-rapat. Rahasia rumah tangga tidak boleh keluar dari tembok rumah. Tetapi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini berbuat teladan bagi kita, maka apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi, termasuk di rumah, termasuk saat tidur, termasuk saat makan, termasuk saat hendak masuk ke WC, termasuk saat mandi, semua itu bagian dari sunnah, bagian dari teladan yang bisa kita contoh. Dan yang merekam semua itu adalah istrinya. Ya, istrinya yang merekam. Maka istrinya sahabat saya tanya, dulu Rasul itu kalau di rumah bagaimana? Dijawab oleh Aisyah, dulu saya itu kalau mau sholat, biasanya Rasul itu suka mencium salah satu istrinya. Nah, maka dari sini orang Muhammadiyah mengatakan, kalau sudah wudhu kemudian bersentuhan dengan yang bukan mahram termasuk istrinya tidak batal. Menurut siapa? Muhammadiyah. Menurut pendapat madhab Hanafi, karena Rasul kalau sebelum ke masjid suka mencium istrinya. Di sini ada enggak yang bapak-bapak mau ke masjid cium istrinya? Ntar dibilang bapak itu mau merah temen. Padahal itu sunnah. Yang memberitahukan siapa? Istrinya, Bunda Aisyah. Bunda Aisyah pernah cerita, dulu saya kalau sama baginda Rasul suka mandi bareng, bahkan kita suka rebutan gayu. Jadi mandi bareng suami istri ternyata sunnah. Megah. Ya, itu sunnah. Ya, yang merekam istrinya, ya, istrinya yang merekam, yang memberitahu istrinya. Jadi luar biasa perempuan. Karena beliaulah, karena Bunda Aisyah itulah, maka ilmu pengetahuan Islam terutama yang terkait dengan teladan rumah tangga baginda Nabi bisa sampai ke kita. Makanya Muhammadiyah gerakan wanitanya namanya apa? Aisyah. Jadi meneladani istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepandaiannya, kecerdasannya, pergerakannya. Gerak Aisyah itu waktu perang Jamal itu memimpin pasukan itu Aisyah. Maka kaum muslimin perempuannya Muhammadiyah, Aisyahnya Muhammadiyah itu berkaca kepada beliau yang pinter, lincah, sergap, tambah satu lagi ayu. Ya, itu Bunda Aisyah. Ada perempuan lain yang namanya Rufaidah. Rufaidah ini luar biasa. Waktu terjadi perang Uhud, Rufaidah ini ikut perang, ikut sebagai bagian kesehatan, sehingga ketika ada pasukan kaum muslimin yang terluka diobati oleh Rufaidah. Bahkan ketika Rasul terdesak, ya, Rasul terdesak waktu perang Uhud itu kan kaum muslimin kalah itu, mundur itu. Ketika Rasul terdesak diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, Rufaidah langsung ambil pedang membela baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kenalnya jangan hanya mantili, jangan hanya lasmini. Ada pendekar wanita muslim, benar ada Rufaidah membawa pedang membela baginda Nabi Muhammad SAW. Hebat.
Bahkan yang syahid pertama di dalam Islam itu bukan laki-laki. Yang syahid membela Islam pertama itu perempuan. Namanya siapa? Sumayyah. Ditangkap oleh orang kafir Quraisy satu keluarga. Sumayyah, kemudian Ammar, kemudian Yasir, satu keluarga itu ditangkap. Sumayyahnya suruh masuk ke agama nenek moyang, tidak mau. Akhirnya tangannya diikat, tangan kanan diikat, tangan kiri diikat, tangan kanan diikat dengan kuda, tangan kiri diikat dengan kuda, karena dia tidak mau kembali kepada nenek moyang. Kudanya satu suruh lari ke kanan, satu suruh lari ke kiri, terbelah tubuhnya semuanya. Syahid pertama dalam Islam itu perempuan. Maka di dalam Islam yang namanya perempuan itu sangat mulia. Ada satu buku khusus tapi bahasa Arab, judulnya itu Tahrirul Mar'ah fi Asrin Nubuwah. Kalau bahasa kita itu emansipasi perempuan di era kenabian. Jadi khusus berbicara menceritakan tentang peran wanita-wanita muslimah di zaman Rasulullah SAW. Bukunya nggak main-main, 6 jilid. Jadi banyak kaum wanita itu yang punya peran yang luar biasa di dunia Islam itu. Perlu kita angkat. Masih muda-muda, hebat-hebat. Teladan bagi kita semuanya, baik yang wanita ataupun yang pemudanya, untuk semangat mengembangkan dakwah Islam. Kalau sekarang kita melalui gerakan dakwah Muhammadiyah. Dulu Sultan Fatih, ya, Rasul pernah mengatakan bahwa sebaik-baik pemimpin kaum muslimin itu pemimpin yang kelak akan membuka kota Konstantinopel, Romawi. Sebaik tentara itu tentara yang dipimpin oleh Sultan yang membuka Konstantinopel, Romawi. Maka zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbas, mereka berlomba-lomba menyiapkan pasukan untuk bisa membuka kota Konstantinopel, ibu kota Romawi. Ya, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat buat kita, memberikan keberkahan rezeki untuk kita semuanya. Amin. Maka dulu itu Bani Umayyah juga bercita-cita ingin membuka kota Romawi, Konstantinopel. Bani Abbas nggak bisa-bisa, baru bisa pada zaman Utsmaniyah di tangan seorang sultan yang kemudian dijuluki dengan Sultan Fatih. Berapa umur Sultan Fatih waktu membuka kota Konstantinopel? 22 tahun. Masih muda, 22 tahun. Apa yang dikatakan oleh Sultan Fatih? Saya ini khawatir, saya ini takut kalau sudah tidak mendengar lagi jeritan mainan anak-anak di masjid. Maka pada heran, pada bertanya kepada Sultan Fatih, wahai Sultan Fatih, kenapalah engkau mengatakan bahwa khawatir kalau di masjid tidak ada anak yang bermain? Apa jawabnya Sultan Fatih? Ini anak-anak ini yang akan menjadi generasi kita, penerus kita, yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita. Kalau anak-anak sudah tidak terdengar di masjid lagi, lantas siapa kelak yang akan menggantikan posisi kita? Khawatir Sultan Fatih. Maka di Turki, di masjid-masjid Turki itu mulai dikembangkan masjid ramah anak. Di masjid ditaruh permainan, di depan masjid dikasih permainan anak-anak. Supaya apa? Supaya anak itu senang main-main di masjid. Di situ ada permainan, senang. Jadi mainnya itu, kenangannya itu di masjid. Zaman sekarang anak umur 5 tahun, 4 tahun mainannya sudah HP,
Hati-hati, HP itu setan gepeng. HP itu apa? Setan gepeng. HP itu apa? Setan gepeng. Tapi anehnya meskipun kita semua mengatakan HP itu setan gepeng, kita rela memberikan setan gepeng kepada anak-anak kita. Akhirnya apa? Karena ngasih kecil sudah terbiasa main HP, main game, suruh ngaji masuk TPA susah, suruh sekolah males-malesan belajarnya, suruh sholat nanti, bahkan kadang suruh makan aja nanti. Kenapa? Karena HP. Maka hati-hati dengan HP. Anak kecil, anak SD jangan dikasih HP. Terus terlanjur berbiye. Kalau yang sudah terlanjur mau kasih HP, dikasih waktu. Boleh nak main HP-nya dengan syarat. Satu, dengarkan dulu surat An-Naba dari awal sampai akhir, sampai selesai, sambil nirukan. Yang kedua, cukup 20 menit saja. Nah, setelah itu silahkan main di luar. Mau dolanan cacing, mau main sama apa, ulat, terserah. Malah sehat. Zaman dulu orang main-main sama ulat, sama cacing, sehat-sehat. Zaman sekarang dikit-dikit sakit. Padahal kalau makan harus cuci sabun bersih gitu. Tapi zaman dulu makan kadang tangannya aja masih lumpur, sehat gitu ya. Justru anak itu sehat berkreasi di luar, jangan hanya di depan HP, bahaya. Kalau sering-sering anak itu main HP nanti kecanduan. Kalau sudah kecanduan, dikasih HP-nya diminta, ngamuk, marah-marah. Sudah banyak anak-anak sekarang masuk rumah sakit jiwa gara-gara kecanduan HP. Benar apa benar? Sadar semua. Tapi masih setan gepeng anaknya. Masih. Ya. Banyak anak-anak yang kecanduan game, kecanduan HP, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Banyak. Sekarang bahkan anak kecil sudah tahu game online, sudah tahu judi online. Ini cilik, bahaya sekali. Gara-gara main game online, disitu bayar, dikit-dikit suruh bayar 500, tapi 1000, 2000, 3000, kecanduan. Sangat berbahaya itu. Maka perlu dibatasi. Batasinya apa? Ngaji dulu. Yang kedua 20 menit. Wah, paling banter 25 lah, 30 sudah. Setelah itu ambil, suruh main dulu. Kalau sering ngaji, itu yang namanya anak kecil tidak terasa tahu sudah hafal. Kekuatan anak, apalagi umur 0 sampai umur 15-16 tahun, kekuatan anak itu di pendengaran. Makanya anak itu meskipun tidak pernah diajarin nyanyi, Alonku ada limo, apa denger, ya. Kalau yang didengar itu cecak rawa apa? Yang kalau yang terbiasa didengar lagu dangdut, ya lagu dangdut pokoknya apa? Jadi apa yang dia dengar itu apa? Itu anak kecil. Maka manfaatkan kemampuan kecerdasan anak itu untuk hal-hal yang baik-baik. Suruh dengerin Al-Quran, surat An-Naba setiap hari. Tahu-tahu seapa dewi. Ya. Setelah itu Al-Mursalat, setelah itu lanjutan. Nggak kerasa tahu-tahu sudah hafal 1 juz 30 dengan fasih. Karena kalau dengar anak itu punya kecenderungan ingin ngikutin. Jadi lebih panjang pendeknya itu kena. Tajwidnya itu dapat. Karena dia mendengar. Karena anak itu apa? Orang yang paling pandai mengikuti. Itu anak. Maka kita kasih teladan yang baik, anak akan menjadi mengikuti teladan yang baik. Ya. Di rumah jangan terbiasa di rumah disetelin dangdut koplo. Nanti anaknya ngopong. Saya kadang heran lihat orang tua begitu senangnya lihat anaknya joget-joget kayak ini, gitu kan? Lucu katanya.
Jangan begitu, biasakan anak itu yang baik-baik. Nanti dia kecil joget ino sampai tua joget ino terus kan repot, bahaya. Ya. Jangan didengarin musik-musik yang tidak baik. Kalau ikut fatwa tarjih, musik-musik dangdut koplo yang isinya cinta, yang isinya macam-macam yang nggak baik-baik itu hukumnya haram. Kalau memang pengen musik, dengerin yang baik-baik. Rasulullah dalam lenganmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Kenal Rasul yang baik-baik. Selawatan itu orang, ya boleh saja selawatan itu, yang penting baik. Dulu itu ada sahabat, ya, namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini sahabat yang sebelumnya ini dia waktu belum masuk Islam pakar syair, pakar puisi, hebat. Maka dipanggil oleh orang-orang Quraisy. Ini sudah duhur belum ya? Oh sudah ya? Berarti saya udah upset ini ya? Udah kelebihan. Saya dengar-dengar kok nggak dengar azan, mohon maaf. Hasan bin Thabit ini dipanggil oleh orang kafir Quraisy. Maka kemudian oleh orang kafir Quraisy, wahai Hasan bin Thabit, engkau ini pintar membuat puisi. Mau nggak buat puisi, nanti tak kasih hadiah banyak 1 miliar. Wah, semua Hasan bin Thabit gampang. Ini puisi tentang apa? Pokoknya buat puisi yang kiranya itu bisa merendahkan, menjelekkan Muhammad. Siap. Maka Hasan bin Thabit senang pulang. Wah, 1 miliar ini ya. Maka mulailah dia itu menyiapkan diri untuk buat puisi. Puisi itu butuh inspirasi, butuh ilham, butuh kira-kira kepiye. Maka dia ketika hendak buat puisi harus tahu dulu Muhammadnya koyo opo yo, kan dia kan kafir ya. Muhammad itu kayak apa ya? Kira-kira yang harus saya jelekkan puisinya seperti apa ya? Akhirnya dia menyelidiki, oh Rasul itu biasanya jam sekian itu lewat di sini. Maka beliau kemudian sembunyi di balik bukit untuk nungguin siapa? Menunggu baginda Nabi Muhammad SAW lewat. Maka waktu lewat kaget Hasan bin Thabit, Masya Allah, katanya, ini manusia tidak seperti manusia. Wajahnya bersinar, ganteng. Rasul itu ganteng ya. Rasul itu ganteng, putih, bersih, rambutnya segini, rapi sisirannya. Kalau pakai baju, senangnya baju putih, bersih, harum. Agak kemerahan dikit, jenggotnya segini. Jadi Rasul itu ganteng sekali. Sini apa kumisnya dikerok, ya, kumisnya dikerok, tinggal jenggot segini. Dan selalu disisir, jenggot disisir, rambut disisir. Tidak pernah Rasul bajunya itu nek bosan dengan diri orang tahu distriko itu nggak ada istilahnya itu. Selalu melipit bersih. Itu Rasul. Maka orang merasa senang dengan baginda Rasul lewat itu, Masya Allah. Maka Hasan bin Thabit ketika melihat ini manusia apa manusia ini cakep sekali. Niatnya membuat puisi yang menjelek-jelekkan Rasul, jadinya puisi yang justru memuji baginda Rasul. Apa puisinya? Qamarun sibnalami qamarun wajamil sibnalami wajamil rembulan baginda Nabi, rembulan yang indah,
yang indah baginda Nabi, yang indah. Puisinya jadi malah pujian kepada baginda Nabi. Maka dia kemudian pulang. Setelah itu dipanggil sama orang-orang Quraisy, wahai Hasan bin Sabit, mana puisinya udah jadi belum? Ini duitnya udah siap nih. Sudah jadi puisinya. Mana dibacakan? Loh, saya itu merintahkan kamu itu untuk membuat puisi yang menjelek-jelekkan baginda Nabi. Loh, ini kok malah memuji Muhammad ini piye? Ini bagaimana ini? Akhirnya karena melihat baginda Nabi luar biasa itu, dia ngomong apa adanya, nggak melihat cacat sedikit pun kepada dari baginda Nabi, nggak melihat keburukan apapun dari baginda Nabi. Akhirnya dia justru menemui baginda Nabi dan masuk Islam. Dan sejak masuk Islam tetap sering menulis syair, sering menulis puisi, bahkan menjadi andalan Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang kafir Quraisy membuat puisi menjelekkan kaum muslimin, menjelekkan Nabi Muhammad, maka Rasul memerintahkan, oh Hasan bin Sabit, lawan. Begitu. Jadi ada tradisi aneh perang zaman Rasul itu, kalau perang, ya, jadi sebelum perang itu lomba pantun. Kalau bahasa kita lomba pantun ya, lomba puisi, cara maju baca puisi menjelek-jelekkan Muhammad, menjelek-jelekkan baginda Nabi, menjelek-jelekkan kaum muslimin. Rasul kemudian akan berkata, wahai Hasan bin Sabit, lawan, baca puisi. Ternyata puisinya Hasan bin Sabit luar biasa. Dakwah melalui seni, dakwah melalui ungkapan-ungkapan indah, boleh. Ada dalilnya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, disebutkan bahwa ketika baginda Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu para ibu-ibu sudah siap membawa rebana. Yang membawa rebana itu ibu, anak-anak membawa pelepah kurma. Jadi ketika baginda kelihatan dari jauh langsung lari menyambut baginda Nabi, main rebana hadrawan. Kalau Temanggung namanya Habiban. Apa yang dibaca? Tola'an badru alaina lisaniyat wada wajaba syukru alaina wada'an lillahi da' أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت أشرفت المدينة مرحبا يا خير دار. Ini tertulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada. Jadi di zaman dulu biasa berdendang begitu. Di Muhammadiyah, di Fatwa Tarja disebutkan selama nyanyian itu yang menyanyi tidak melanggar syariat Islam, syair-syairnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka nyanyian itu boleh. Buktinya kita ini ada punya Mars Muhammadiyah, Mars IPM, Mars Aisyah, boleh. Selama tidak ada bertentangan dengan hukum Islam, hukum syariat. Maka saya pun buat puisi. Puisinya tentang apa? Tentang Palestina. Karena tatkala kita itu sekarang sedang ngaji, orang-orang Palestina sekarang sedang dibantai, yang sakit sudah puluhan ribu, yang luka-luka ratusan ribu, rumah-rumahnya hancur. Banyak ada yang satu keluarga sudah tak tersisa, ada yang tersisa anaknya itu pun kakinya tinggal satu, ada yang tangannya tinggal satu, ada yang macam-macam. Maka akhirnya saya pun buat puisi mendoakan orang-orang Palestina, mudah-mudahan mereka diberikan keteguhan kemenangan di dalam jihad melawan orang-orang Israel, melawan orang-orang Yahudi, laknatullah. Puisinya gimana? Nah, puisinya gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin yuthabitu bihi aqdama mujahidil Filistini
ويعز به الإسلام ويعي به المسلمين وينصر به على اليهود أعداءك وأعداء الدين وشتته به شرهم ويفرق به جمعهم ويفرق به تدبيرهم ويزول به دولتهم إلى الجهاد نداء الله للمسلمين إلى الجنة التي وعدها المتقون اللهم صل على سيدنا ويعز به الإسلام ويعي به المسلمين وينصر به على اليهود أعداءك وأعداء الدين ويشتت به شرهم ويفرق به جمعهم ويفرق به تدبيرهم ويزول به دولتهم إلى الجهاد نداء الله للمسلمين إلى الجنة التي وعدها المتقون. Ini doa supaya orang Palestina dikasih kemenangan, sementara orang-orang Yahudi dibinasakan, negara Yahudi segera dihancurkan. Amin. Saya juga buat puisi kerinduan kita ke Palestina, ke Masjid Suci Al-Aqsa, supaya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, supaya Masjid Al-Aqsa segera kembali ke tangan kaum muslimin. Saya tahun 2011 ke Palestina, ke Masjid Suci Al-Aqsa. Saya pertama itu tidak ngeh. Jadi saya waktu itu belanja, itu awalnya di depan masjid itu belanja gitu, kok mata uangnya kok mata uang shekel ya, mata uang Israel ya. Awalnya saya tidak ngeh gitu. Baru oh iya, Palestina kan sedang dijajah ya. Gitu. Jadi kita transaksi belanja gitu yang di uang yang mata uang Israel ya. Mereka masih dijajah. Seawal itu barunya ada oh iya pasti masih dijajah. Yang namanya Masjid Suci Al-Aqsa kanan kiri itu kamera semua, kamera. Jadi gerak-gerik kaum muslimin itu diawasi oleh orang Yahudi. Yang namanya militer Yahudi itu senjatanya laras panjang itu di mana-mana. Kita ke masjid itu diawasi, keluar masjid itu diawasi. Padahal Masjid Suci Al-Aqsa itu awal kiblatain wa qadil haramain. Kiblat pertama umat Islam yang Masjid Suci Al-Aqsa, baru dipindah kepada Ka'bah. Rasul waktu Isra Mi'raj ya sampai ke Masjid Suci Al-Aqsa. Di sana itu sedih, kita sholat di masjid sendiri tetapi diawasi oleh orang-orang Yahudi. Sedih sekali kita itu. Maka muncul kerinduan, mudah-mudahan Palestina segera merdeka, diberi kemenangan, kita sholat di Masjid Suci Al-Aqsa, kemudian kita bisa membaca sholat kepada baginda Nabi, sholat sunnah di sana, sholat wajib bisa di Masjid Suci Al-Aqsa. Ini sebagai penutup ya. Puisinya begini. Al-Quds lana tuladina wa ta'udu ilayna ya Rabbana wa narfad yadana aliyatan fafatan fakhran lana wa li ummatina fakhran lana wa li ummatina نصلي فيها ونطهرها من أنجاس اليهود ونسلم على خير البرايا على خير البرايا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله
أقدس لنا أولادنا وتعلم الليل يا ربنا ارفع رايتنا عالية وقل فخرا لنا ولأمتنا فخرا لنا ولأمتنا نصلي فيها ونطهرها من أنجاس اليهود ونصلي على خير البرايا على خير البرايا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Ya. Di YouTube saya buat sholawat khusus namanya sholawat Muhammadiyah atau Madihul Mustafa. Isinya tentang Muhammadiyah, visi misi Muhammadiyah. Ya, siap. Sehingga kita punya lagu khusus tentang Muhammadiyah berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab. Awalnya saya dengar salawat dari sebelah, dia mereka bisa masak di Wiranso. Nah, saya akhirnya buat, ya, judulnya Madihul Mustafa. Ya, ini silahkan buka di YouTube, ada sholawat namanya sholawat Madihul Mustafa, yang itu sholawat yang saya buat juga tentang Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah sholawatan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf terlalu panjang, tidak kerasa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kerahmatan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita, dosa anak-anak kita, dosa keluarga kita, dimudahkan segala urusan kita, kemudian dilapangkan rezeki kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarrana wa takhashwana wa ta'abbudana wa tammim tasbihana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajab laha. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ba'dina hikmatan min indika innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna min an-nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nur wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat wallahu musta'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.